Nah ini Pak Man kan juga menjadi ketua di kesenian jadilan Dusun Sangen ini toh Pak Man. Ya. Nah itu dulu sejarahnya gimana toh Pak Man untuk kesenian Turangga Sakti ya? Iya. Jadi iya, jadi yang saya tahu dari sesepuh yang dulu sebelum saya jadi ketua, dari ketua yang terdahulu, beliau mengatakan bahwa kesenian dari Turangga Sakti ini menggambarkan perlawanan Pangeran Diponegoro untuk penjajahan. Jadi diibaratkan kita kan di jadilan itu pasti ada pemimpinnya satu, itu yang memakai kuda lumping warna putih. Itu kita ibaratkan sesepuh dulu itu mengibaratkan jadi Pangeran Diponegoro. Jadi memimpin bala pasukannya untuk melawan gampangannya penjajah yang kita gambarkan, buto-buto itu kan diibaratkan penjajah. Ya, jadi gitu. sesepuh dulu bilang seperti itu. Jadi ya saya istilahnya cuman meneruskan apa yang para sesepuh bilang, ya seperti itu memang. Kita di sertifikat SIM dari kesenian juga seperti itu gambarnya, menggambarkan seperti itu. Nah itu untuk Pak Man ini ketua kesenian keberapa Pak? Yang saya ingat yang ketiga sepertinya. Yang pertama kali dulu kan sepertinya, kalau yang pertama kali kita masih ikut jadilan yang pertama kali itu jadilan namanya jadilan lawas. Kalau dulu orang bilang itu kan yang jadilannya cuma ada 8 berwarna hitam, putih, merah sama kuning itu. Kita kan habis itu kita istilahnya memisahkan diri. Pertama kali yang jadi ketua itu yang saya ingat itu Bapak Werdi. Ya, yang kedua itu Bapak almarhum Pak Sepati itu. Sehabis itu sepertinya ya saya yang melanjutkan kepemimpinan. Itu pun secara tidak sengaja pas ada pertemuan pemuda tahu-tahu membentuk ketua kesenian, soalnya kan sudah lama lowong juga gitu. Jadi pertama kali ya itu tahu-tahu ada pemilihan ya. Itu berarti dulu itu kesenian Sangen gabung sama Berangkal atau gimana? Kalau dulu sepertinya itu jadilan itu cuman ada satu ya, satu induknya itu di tempatin Mbah itu Pak Wiro Sembino itu. Iya. Nah itu pertama kali jadilan di Candirejo. Ya kemungkinan di Candirejo itu jadilan itu cuman itu. Habis itu kan yang ikut kan banyak dari dusun-dusun. Ada Berangkal, ada Kerean, ada Bujungan. Nah mereka yang dari Kerean itu membuat sendiri, yang Berangkal juga membuat sendiri. Cuman kalau pas di tempat yang utama di yang Pak Wiro ada itu semua tetap bersatu kayak timnas gitu, ngumpul semua gitu. Jadi kalau yang Kerean pas main ya mereka punya grup sendiri. Cuman kalau pas yang di sini main otomatis mereka semua tetap jadi satu. Berarti induknya iya, induknya ya Berangkal sama itu kan ada istilahnya ya cabang lah, yang saya tahu seperti itu. Itu untuk jadilan lawas gitu ya. Berarti jadilan lawas dulu gerakannya hampir sama ya Pak? Iya, hampir mirip semua. Alat musiknya juga rata-rata hampir semua sama. Cara mukulnya, nadanya juga hampir semua sama. Berarti dulu jadilan terus buto, terus dalam satu kesenian itu jadilan buto. Kalau dulu belum ada buto. Oh, belum ada. Belum. Buto. Kalau dulu itu jadilan lawas cuma ada jadilan sama pendul tembem, sama yang agak terakhir itu model barongan. Oh, barongan udah. Barongan itu terakhir itu pun istilahnya ya cuman ada itu. Jadi mengikuti perkembangan zaman, anak-anak muda kan pengen ada yang agak lain. Nah itu baru disisipin buto. Nah, dari itu ternyata kok yang bikin buto itu ternyata juga pinter, ada istilahnya ada kenalan yang untuk mengajarkan jadilan yang sekarang
di Turangga Sakti itu. Jadi ya itu awal mulanya kita memisahkan diri, soalnya gerakan kita juga sudah lain sama yang gerakan Jadilan yang lawas itu. Yang lawas. Iya, ya. Di Dusun Sangin Turangga Sakti ini ada kreasi gerakan baru gitu ya. Dulu sebenarnya nggak ada Turangga Sakti. Jadi kita itu sebenarnya yang dulu pertama kali yang Jadilan Indo itu kalau nggak salah itu namanya Endang Poncowati. Endang Poncowati. Jadi itu yang namanya Jadilan yang paling lawas itu sebenarnya kalau nggak salah itu namanya. Nah sehabis itu kita kan istilahnya memisahkan diri dari itu. Nah itu baru kita membentuk Turangga Sakti itu yang berisikan ya dari rata-rata pemuda. Jadi sama beberapa sesepuh yang menyukai di bidang kesenian gitu. Ya awal mula terbentuknya Turangga Sakti ya dari itu, dari istilahnya kita memisahkan diri dari Jadilan yang lawas. Nah, kira-kira Jadilan lawas itu ya Pak Man, itu di tahun berapa tuh Pak Man? Wah kalau itu semenjak saya kecil sepertinya sudah ada. Jadi kemanapun mereka pentas, selama kita bisa membawakan Jadilannya itu, wah rasanya bangga sekali. Iya padahal kalau main ke sana Kaliduran, Brangkal, Kali Dongombo itu wah bisa membawakan Jadilan satu itu wah senangnya minta ampun. Kalau yang saya rasakan dulu seperti itu. Jadi ya kemungkinan dari itu ya awal tumbuhnya kecintaan terhadap Jadilan dari seni ya itu kecilnya Pak Man kira-kira tahun berapa ya? Saya lahiran hampir tahun 70-an, berarti ya sekitar itu sudah ada Jadilan yang lama itu sudah ada. Jadi ya saya SD atau itu sebenarnya sudah senang sekali kalau bisa membawakan Jadilannya. Ya, pokoknya ya merasa senang aja bisa membawa satu Jadilan. Lah itu pentas terjauh di mana Pak Man untuk di tim Indonya itu Jadilan Indo? Kalau saya dulu pernah paling jauh selama saya ikut gimana ya, belum terlalu jauh sih kalau Jadilan lawas itu. Oh belum keluar desa. Soalnya apa ya, peminat jadi Jadilan lawas itu nggak sebanyak istilahnya kalau Jadilan yang model sekarang. Soalnya itu kan kalau Jadilan lawas itu apa ya, durasi main satu babaknya itu bisa sangat singkat. Jadi kadang lebih cepat bisa itu sudah paling ya 1 sampai 1 jam itu sudah agak benar-benar lama sekali kalau Jadilan lawas. Kalau yang sekarang kan bisa 1,5 sampai hampir 2 jam kalau yang Jadilan sekarang. Itu juga peminatnya kalau Jadilan yang ini kan rata-rata anak-anak muda juga banyak peminat. Nah, untuk jadi ketua pemuda ini di tahun berapa Pak Man? Untuk yang ini tahun berapa ya, kita membentuk itu tahun itu yang dikasih itu 86 sepertinya ya. 86 terbentuknya kita terbentuknya sebenarnya sudah lama, cuman sekitar 86, cuman kalau saya 5 tahun ke belakang itu berarti tahun berapa ya, 5 tahun ke belakang berarti 2017 kan gitu. Kalau dia ketua Jadilan yang pertama kedua itu belum namanya Turangga Sakti. Sudah Turangga Sakti. Semenjak kita berpisah dari Jadilan lawas itu sudah langsung udah langsung punya nama grup itu. Cuman saya lupa awal berdirinya itu tahun berapa, saya lupa. Cuman kalau saya yang menjadi ketua itu hampir sebenarnya kan 2 tahun ya, kita masa jabatannya 2 tahun. Cuman karena ada pandemi kemarin kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, jadi sudah agak molor juga. Jadi saya sudah menawarkan untuk ada pergantian, cuman dari mereka sepertinya ya belum ada kepikiran untuk melakukan perubahan. Ya udah, karena wong Jawa ya teko lakoni gitu aja. Alon-alon. Iya. Nah untuk tanggapan gitu Pak Man,
tanggapan itu berapa sih Pak Man? Untuk tanggapan kalau kita selama ini nggak menentukan tarif ya. Jadi kita cuman kita kasih gambaran aja kalau kita pakai ongkos, maksudnya kalau pakai kendaraan sendiri, pakai itu kita gambarkan segini nanti kan bisa ketahuan. Kalau untuk selama ini sepertinya ya kita berkisar dari yang kemarin sebelum pandemi ya, dari sekitar 1 sampai 1,5. Itu sudah istilahnya bersih. Jadi transport sama son ditanggung sama yang nanggap. Cuman kalau untuk istilahnya kalau ada rombongan anggota yang menginginkan itu namanya kan giliran. Jadi ya mereka cuman mengasih istilahnya ya apa yang kita keluarkan, misalnya untuk mencuci, untuk menyewa sinden sama lainnya itu. Jadi enggak, kalau yang untuk giliran kan otomatis rata-rata nggak bisa untuk income kita, cuman ya yang penting seneng aja gitu. Ada perbedaan di tarif juga. Berarti ya kalau orang luar sekitar 1 sampai 5 sampai 1 sampai 1,5 gitu. Kalau yang biasanya yang anggota ya kadang ada yang masih dulu sebelum pandemi ada yang 500, ada yang 750, ya, tergantung mereka. Jadi kita nggak menentukan tarif harus segini kalau untuk anggota, soalnya kan mereka juga ikut. Untuk gerakan kan ada gerakan baru toh Pak Man. Iya. Nah itu mempunyai pelatih enggak sih Pak Man? Atau Pak Man sendiri yang menciptakan gerakan? Jadi pelatih yang untuk jadilan itu kebetulan dari yang pertama kali kita pesen topeng kita kan pesen di daerah Medangan, daerah keluar sepertinya ya. Jadi kebetulan dia merekomendasikan untuk latihan jadilan itu ada di temennya itu desa Sirahan, Beroan Sirahan itu ya. Jadi awal mulanya ya yang melatih ya orang-orang Beroan. Jadi kebetulan juga dari mereka melatih jadilan ada yang mendapatkan istri di sini. Jadi ya mungkin memang sudah jalannya untuk mendapatkan jodoh di sini. Jadi ya kita agak ngiri juga. Jadi biasanya kita membayar, tapi semenjak dia mendapatkan istri sini kan otomatis dia mempunyai jiwa di sini. Jadi ya ada lumayan juga sih. Soalnya kita kan dulu pas pertama kali latihan itu kita tiap malam kalau latihan harus membawa uang sekitar 2.000 sampai 3.000 untuk membayar pelatih itu. Oh gitu. Jadi ya kalau sampai sekarang istilahnya yang meneruskan itu kok nggak semangat, kayaknya eman-eman gitu ya. Soalnya perjuangan kita dulu harus menjemput, harus mengantarkan mereka pulang, masih mengasih istilahnya uang saku, menjamu mereka itu biayanya nggak murah. Jadi kita tiap latihan itu membayar sekitar, kalau saya ingat 2.000 sampai 3.000 per orang. Untuk itu cuma untuk istilahnya untuk menanggung biaya pelatih itu. Berarti belum makannya Ya mereka. yang biasanya yang untuk makan itu biasanya ya ada orang yang istilahnya yang donatur. Dulu masih ada almarhum Pak Tugur, ada Pak Wardi juga, pokoknya tokoh-tokoh masyarakat yang dulu, ada almarhum Pak Supati juga. Itu jadi yang antar jemput ya mereka itu yang kadang jam 11 harus mengantarkan mereka sampai di rumah, juga kadang jam 12, jam setengah 1. Perjuangan padahal jaraknya juga nggak dekat, itu harus lewat, wah jalannya sepi kalau sudah malam. Jadi itu sayang, maksudnya perjuangan dari orang-orang yang dahulu itu kan agak lumayan untuk membentuk jadilan ini. Nggak segampang gitu. ya itu. Jadi sayang lah kalau maksudnya kalau yang tinggal meneruskan tinggal enaknya gitu, kok enggak benar-benar serius kan eman. Kita dulu juga semua harus nyewa, kalau mau pentas kita benar-benar pertama kali main itu pakaian foto nggak punya.
pakaian jadilan nggak punya. Terus gimana itu? Ya seadanya dulu pertama kali kita pentas ya cuman pakai istilahnya ya pakai pinjem. Oh, pinjam, sewa gitu. Sewa. Jadi kita pertama kali pentas itu sewa tinggal kalau nggak salah. Habis itu lama kelamaan ya Punya dapat kas, punya kas. Terus kita bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Maksudnya ya pesen sama orang, tapi kan sudah punya sendiri. Berarti awal pentas itu malah seragamnya sewa. Iya. Sewa punya. Iya, kita pinjam. Kita masih ingat pinjam tinggal. Mengerikan. Mengerikan. Ya, namanya juga perjuangan. Perjuangan. Ternyata nggak semudah yang Nggak semudah itu yang dibayangkan.